Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun utawi iki iku ana pasal sawiji. Wa kullu malan utawi saben-saben perkara iku amkana. Bawakan kitabnya barangkali yang mau ikutan nyimak. Amkana mungkin akan opo emak al intifa'a ingalap manfaat bihi kelawan ma ma'abako iainihi serta nelanggungi kahanane emak sohat mukosah opo ijaratuhu nyewa akan emak idha kudirat nalikane den kira-kira opo manfaatuhu manfaate emak bi ahadi amaroini kelawan salah sijine perkara loro bimuddatin kelawan masa au amalin atawa pekerjaan wa itlaquha lan utawi mutlake ijarah iku yaktadi netepi opo itlak takjilal ujrati ing mempercepat upah illa ayyushtaroto angin to den syaratakan opo takjilu ngakhirakan upah wala tabtulu lan ora batal opo al ijaratu ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini kelawan matine salah sijine wong kang akad loro fatabtulu lan dadi batal opo ijarah ditalafil ainil mustajirati kelawan rusake kahanane kang den sewa wala domana lan ora nanggung alal ajiri ing atase wong kang nyewa illa biudwanin angin kelawan ceroboh. Langsung jelaskan. Asal menjelaskan tentang ijarah. Apa yang dimaksud dengan ijarah? Ijarah ialah menurut bahasa nama sebuah upah. Sedangkan menurut syara ialah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis maksudah. Transaksi ijarah ini akan sah apabila memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama itu adanya mu'jir atau ajir, yaitu pemilik jasa atau pemilik barang. Yang kedua adanya mustajir, yaitu penyewa jasa atau penyewa barang. Yang ketiga adanya ujrah, yaitu nama sebuah upah. Yang keempat adanya manfaat, yaitu jasa atau barang yang diijarahkan atau disewakan. Yang kelima adanya sigot, yaitu bahasa yang digunakan di dalam transaksi yang meliputi ijab dan qabul. Segala sesuatu yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik barangnya, maka sah untuk diijarahkan atau sah untuk disewakan. Transaksi ijarah ini akan sah ketika manfaat barang tersebut dibatasi dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama ada kalanya dengan mudah, yang kedua ada kalanya dengan pekerjaan. Contoh yang dibatasi dengan mudah itu waktu. Contohnya yaitu Zaid menyewa motornya Said dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan ini merupakan mudahnya Zaid dalam menyewa motornya Said. Yang kedua ada kalanya dibatasi dengan amal atau pekerjaan. Contohnya yaitu Fatimah menyewa Hindun untuk menjahitkan bajunya. Hindun ini merupakan amalnya Fatimah untuk menjahitkan bajunya Hindun, atau bisa disebut pekerja. Jadi Fatimah itu mengambil tenaga Hindun untuk menjahitkan bajunya. Memutlakan ijarah, menetapkan pembayaran upah secara kontan. Maksudnya di dalam akad ijarah ini atau di dalam akad sewa menyewa ini, pembayaran upah atau gaji di dalam transaksi ijarah ini harus kontan atau secara langsung. Kecuali jika di dalam ijarah ini, di dalam transaksi ijarah ini disyaratkan pembayaran upahnya secara tempo. Dengan demikian pembayaran upahnya ditempo. Transaksi ijarah tidak akan batal apabila kedua orang dari transaktor ini meninggal dunia. Salah satu dari transaktor ini meninggal dunia, entah itu mu'jirnya maupun mustajirnya. Dan transaksi ijarah ini tidak akan batal apabila kedua-duanya telah meninggal. Bahkan transaksi ijarah ini tidak akan batal apabila kedua-duanya telah meninggal dunia, namun masa penggunaan barang tersebut belum habis. Untuk itu ahli waris dari yang menyewa barang menggantikan posisinya untuk menghabiskan waktu dan memanfaatkan barang yang diijarahkan ini. Transaksi ijarah akan batal apabila barang yang diijarahkan atau barang yang disewakan ini rusak. Seperti contohnya
rumah yang disewakan rumah yang ditunggangi itu roboh, dan hewan yang Rumah ditunggangi siapa rumahnya? rumah yang ditunggangi Hewan ditunggangi mah, bukan rumah. rumah yang Tempati. ditempati itu roboh, Gak ada rumah ditunggangi Nana. dan hewan yang ditunggangi itu mati. Ya. Transaksi ijarah ini bagi ajir tidak ada tanggungan apabila merusaki barangnya, kecuali atas kecerobohan dirinya sendiri. Kita kesorot dulu al-intifa'a itu sehwatnya apa? Al-intifa masdar abi. Tasrif. Intafa'a yang tafi'u intifa'an wa mungtafa'an fahuwa mungtafi'un wa daka mungtafa'un. Intafi' la tangtafi' mungtafa'un mungtafa'un. Bako sehwatnya apa? Masdar abi. Sehwatnya masdar. Coba fi'il madinya apa? Fi'il madi abi. Iya, enggak, fi'il madinya apa? Ini kan masdarnya, fi'il madinya apa? Bako'a. Fi'il madi abi. Iya, fi'il madinya apa? Bako'a. Fi'il madinya bako, fi'il mudhari'nya yabqi. Lalu ini adalah masdarnya bakoan. Kenapa nggak bakoyan saja? Asalnya adalah bakoyan. Namun karena jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, maka diganti dengan alif. Kaidah apa itu? Kaidah i'lal. Apakah itu alif? Itu bukan alif, hamzah nih anak. Itu bukan alif, itu hamzah. Tadi kaidah berapa tadi bilangnya? Kaidah kedua abi. Kaidah kedua itu adalah bina ajwaf. Wawunya apa gini? Apabila wawu itu berharokat, jatuh setelah harokat soheh yang mati. Nah, itu baru kaidah yang kedua. Kalau bakoyan kemudian jadi bakoan tuh kaidah keberapa? Kaidah ke-8. Salah lagi. Yang benar adalah kaidah ke-3. Apabila ada ya atau wawu berada setelah ain fi'il isim fa'il atau di ujung masdar, maka wawu atau ya itu diganti dengan hamzah. Gitu ya. Kemudian idza kudirat. Kudirat tuh kalimat apa? Kalimat fi'il abi. Ikut wazan apa, Mbak? Qaddaro. Kudirat kok ikut wazan qadaro? Kan wazan tuh fa'ala, af'ala, istaf'ala gitu. Kudirat itu ikut wazan apa? Fa'ala abi. Hah? Fa'ala. Kok nggak sama? Harusnya qadaro dong. Karena ada dua huruf yang satu jenis kemudian diidghamkan abi. Mana yang satu jenisnya? Dal abi. Dal, jadi kudirat gitu. Itu melewati proses i'lal abi. Mana i'lalnya? Asalnya apa berarti? Kudirat tuh asalnya apa? Kalau ain fi'il dan lam fi'il satu jenis bisa digabungkan. Contohnya madda, soha. Tapi kalau ini dalnya tengah-tengah, berarti kodadaro. Tapi gimana aslinya? Coba diulangi maknanya. Idza kudirat. Idza kudirat nalikane dan kira-kira aku. Cukup. Kudirat itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi abi. Fi'il madi ikut wazan apa kudirat?
Fu'ila. Hah? Fu'ila. Fu'ila. Kenapa nggak qadaro saja? Kenapa nggak qudiro? Karena dia dimabni majhulkan. Dimabni majhulkan. Fi'il madi kalau dimabni majhulkan itu bagaimana prosedurnya? Dhammah di awal dan sebelum akhirnya berharokat kasroh. Masih hafal? Bait imritinya coba. Sudah hatam kan? Falmadi maftuhul akhiri Hah? Falmadi maftuhul akhiri ingkuti. Itu mah fi'il madi akhirnya. Madi maftuhul itu fi'il madi akhirnya dibaca fathah. Ini fi'il madi apabila dimabni majhulkan maka dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka baitnya mana? Wa awwalul fi'lil ladzi huna yudam Wa awwalul fi'lil ladzi huna yudam. Terus wa kasru ma qabla al-akhiri multazam. kasru ma qabla al-akhiri multazam. Bagus. Sekarang wala tabtulu al-ijarah. Al-ijarah itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca rofa abi. Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Alamat rofanya apa? Dhammah abi. Tempatnya di Isim mufrad abi. isim mufrad. Oke. Menjadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya tabtulu. Setiap fa'il ini fa'ilnya muannas atau mudzakkar ini? Mu'annas abi. Kalau muannas berarti fi'ilnya harus muannas dong. Mana ciri muannasnya? Ada tak mudhoro'ah di Ada tak mudhoro'ah. Itu huruf apa namanya? huruf mudhoro'ah abi. Ada berapa huruf mudhoro'ah tuh? Ada 4. Sebutkan. Ya, ta, hamzah dan nun. Pengen tahu baitnya mana? Hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli Zun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Bagus. Lalu al-ijaratu itu isim mufrad alamat rofaknya dhammah. Isim mufrad memang kalau rofa itu pakai dhammah. Iya. Pengen tahu baitnya? Qaddamu fismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i tasmin Qadammu fismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al taksirin ka ja'al a'budu. Lalu domana. Domana itu dibaca apa, Pak Ana? dibaca nasab. Dibaca nasob. Isim atau fi'il sih itu? Isim abi. Mana alamat isimnya? Al nggak ada, tanwin nggak ada. Dibuang Tanwinnya dibuang. Apa alasannya dibuang? karena jatuh setelah la. Ilah. La. Olah. Memang kenapa kalau jatuh setelah la? Coba sampaikan, presentasikan. Apabila ada kalimat isim yang jatuh setelah la, maka amalnya seperti inna. Berarti kalau Zaid kemasukan la Zaida gitu. Ya, La zaidan. la Zaidan. Kenapa domana? Nggak adil. Kenapa domana itu dibaca domana, Zaid dibaca Zaidan? Kan sama-sama fi'il kan? Dia itu isim ghairu munsharif kan? Salah lagi. Kok ini sebuah ilmu soalnya nyambungnya? Karena la itu apabila ingin beramal seperti amalnya inah, maka isimnya
Ciri isimnya dibuang. Harus berupa Nasab. ah? Nasab. Iya pasti nasab, tapi isimnya harus berupa nakiro. Nakiro. Ya, sekarang langsung ke fikihnya. Jadi ijarah itu apa sih, Mbak Ana, artinya? Akad sewa menyewa, Abi. Akad sewa menyewa. Tadi membahas tentang tukang jahit, itu apa maksudnya? Itu sewa apa? Sewa tenaga, Abi, maksudnya. Mana ibarahnya, pengen tahu? Idza qudirat manfaatuhu bi ahadi amaroini bi muddatin aw amalin. Mana tukang jahit? Di sini disebutkan di pas dari aw amalin, Abi. Aw amalin. Kalau tukang bangunan itu dibayar, kadang-kadang kan beda-beda masyarakat. Itu ada yang 1 hari 100, ada 1 hari 150. Itu kalau orang lagi bangun rumah itu akadnya akad apa? Akad ijarah, Abi. Ijarah dalam segi apa? Dalam segi amal atau pekerjaan. Berarti yang sejenisnya juga sama, kayak karyawan semuanya ijarah semua. Iya, Abi. Kalau yang masa, contohnya apa masa? Contohnya Zaid menyewa motornya Said dalam 1 bulan. 1 bulan ini merupakan masanya Zaid untuk menyewa motornya Said. Antara nyewa dengan gaji itu gimana? Kalau tadi karyawan itu gaji, iya kan? Kalau ini nyewa, tapi kok sama-sama ijarah tuh gimana, Pak? Jadi ada yang namanya ujroh tuh, Abi. Ya tahu, ujroh itu upah. Iya. Ya. Yang nyewa tuh siapa? Yang nyewa namanya apa? Mu'jir, Abi. Hah? Mu'jir. Mukjir. Kita nyewa mukjir. Yang disewa namanya apa? Mustajir. Yang disewa mustajir. Contoh misalnya Mbak Tasya nyewa sepedanya Mbak Anama. Dia sebagai apa? Mbak Tasyanya. Mukjir atau ajir? Mustajir, Abi. Mustajir. Mbak Ananya apa? Sebagai mu'jir, Abi. Mukjir. Yang bayar nanti siapa? Tasya, Abi. Tasya bayar. Sekarang kalau misalnya Tasyanya ikutan kerja sama Mbak Ana, digaji kan? Tasyanya apa namanya? Amil, Abi. Hah? Amil. Terus Mbak Ananya apa namanya? Makmul. Maka istilah mukjir dan ajir jangan sampai hilang, sama saja. Siapa yang ngasih, maka dia yang nyewa. Siapa yang ngasih di sini? Ana. Bosnya siapa? Ana apa? Mbak Tasya. Ana. Yang nyewa siapa? Tasya, Abi. Yang nyewa tenaga siapa? Kami tidak bahas tentang masalah sepeda ya, tapi bahas tentang Tasya itu ikutan Mbak Ana jualan atau jahit. Bosnya siapa? Kalau bicara Indonesia bosnya siapa? Ana, Abi. Ana. Yang gaji Ana. Iya. Yang nyewa siapa? Tasya. Tasya nyewa apa? Maksudnya Ana nyewa tenaganya Tasya tuh. Iya, berarti yang nyewa siapa? Ana, Abi. Nah, begitu. Berarti bos dengan karyawan itu yang nyewa siapa? Bos. Bosnya nyewa. Nyewa apa? Nyewa tenaga. Nyewa tenaga. Berarti kalau kita melamar pekerjaan kepada orang lain, sebenarnya akadnya akad apa? Akad ijarah. Ijarah. Apakah bos itu pernah manggil kita untuk nyewa kita? Enggak. Lalu kita kenapa melamar pekerjaan? Pengen disewa? Iya, pengen disewa tenaganya. Berarti kalau akad transaksi atau MOU atau ada SK, terus bos tanda tangan, berarti bos itu mengatakan bahwa saya menyewa tenaga Anda. Ada nggak bahasa begitu? Enggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, itu sistemnya
ijarah atau bukan? Rata-rata begitu Mbak Ana. Secara syariat, seorang majikan itu menyewa pembantu, tenaganya kan, menyewa dari sisi amal, bukan dari sisi muddah. Gitu. Berarti selama pembantu itu ada di rumahnya sang majikan 3 tahun, 4 tahun, dan digaji oleh majikan, berarti selama itu pula majikan itu menyewa tenaganya. Itu ijarah, bukan sewa menyewa. Ijarah, Abi. Ijarah. Kalau ijarah, katanya tadi ada sighot. Dari mana istilah sighot? Kalau harus dengan sighot, maka semua perusahaan tidak ada yang ingin menganggap dirinya menyewa karyawan. Iya kan? Nah, sahkah ijarah tanpa sighot? Sah enggak? Sah, Abi. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Sah tuh. Pertanyaan gini aja. Menurut Imam Syafi'i, jual beli itu harus ada sighot. Permen pun sekalipun harus ada sighot. Bu, saya beli permennya. Lalu yang menjual ya sudah saya jual. Itu kan sighot. Sementara kadang-kadang kita nggak begitu. Bu, permen. Terus dia langsung ngasih aja. Kan nggak ada sighot. Itu sah nggak sih sebenarnya begitu? Sah, Abi. Sah. Setahu Abimu kata Imam Syafi'i nggak sah. Kalau kita ngikut Imam Syafi'i, jual beli kita di Indonesia tuh nggak ada yang sah kalau caranya begitu. Karena versinya Imam Syafi'i, kita membeli harus ada kata-kata saya beli. Kemudian yang menjual pun harus ada kata-kata saya menjual. Berarti kalau nggak ada sighot nggak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, Mbak Ana mengatakan sah versinya siapa? Tak kasih tahu versinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Maka itu sah. Sekarang pertanyaan dibalik, kalau ijarah, sang bos mengatakan mulai sekarang Anda menjadi satpam, ini SK-nya. Itu mempekerjakan dia atau menyewa dia sebenarnya? Memperkerjakan, Abi. Bukan menyewa. Menyewa, Abi. Mempekerjakan atau menyewa? Menyewa. Menyewa mempekerjakan? Menyewa, Abi. Menyewa. Satpamnya ngerasa nggak kalau dirinya disewa? Rata-rata ini mah. Ngerasa nggak? Enggak. Enggak. Berarti ijarahnya sah tidak? Sah, Abi. Sah. Kenapa sah? Titik. Kita lanjut kepada bimauti ahadil muta'aqidain. 2 orang transaktor. Yang satu si penyewa, yang satu yang disewa gitu ya. Kalau misalnya salah satunya mati, itu akan terus berjalan. Sekarang misal tukang bangunan. Kita kan nyewa tenaga tukang bangunan untuk bikin pesantren. Oh, tiba-tiba besoknya dia mati. Apa yang harus diteruskan, Mbak Ana? Dianya mati. Enggak ada yang diteruskan. Loh, katanya ini wala tabtulu al ijarah. Ijarah itu tidak terputus atau tidak batal bimauti ahadil muta'aqidain. Kalau salah satunya yang transaktor itu mati. Coba jelaskan gimana maksudnya. Maksudnya ini ambil contoh yang sewa menyewa 2 orang tuh, Abi. Ya, sewa menyewa 2 orang. Ya. Kan sewa menyewa kan bukan hanya mudah kan, tapi amal juga termasuk sewa menyewa kan. Nah, kita kiaskannya pada tukang. Kalau kita sudah bilang, Mang, saya sewa tenaganya Mamang nih, uang duluan misalnya. Terus besoknya dia mati. Akadnya batal enggak? Batal, Abi. Tuh batal, kenapa batal? Ini di kitabnya nggak batal. Kok ulama kitab sama yang bacanya beda ini versinya?
Wala tabtulu. Jadi wala tabtulul ijarah bimauti ahadil muta'aqidain. Kalau tidak batal apa? Kalau ini udah mati nih. Kan kalau udah mati udah nggak bisa kerja dong. Terus gimana kelanjutannya? Maaf ya Cedede ya, dikasih pertanyaan-pertanyaan susah. Ajar udah gede gitu. Mbak, Cak, rokoknya ada. Oke, berarti nggak paham. Mbak Ananya bahwa tukang itu kan harian. Gitu loh jawab. Ya namanya juga orang belum paham bayar tukang lo gimana, wajar. Belum dewasa. Masa belum punya rumah. Tukang itu bayarnya harian. Kalau tukang itu kerja Minggu, Senin, Selasa. Dikasih Minggu, Senin, Selasa. Kalau robohnya mati ya sudah. Mau kerja apa? Masa dia kerja di kuburan? Gak mungkin dia masih kerja. Paham kan begitu? Nah, berbeda dengan halnya sewa rumah. Kalau yang menyewakan rumah itu mati, yang menyewa itu maka tidak akan terputus, tidak akan batal. Gitu ya. Sudah cukup. Sekarang mantap ke sana, kita pengen ngobrolin tentang waris atau faraid. Bantu Matasya. Kalkulatornya bawa. Sekarang mau nguji faraid, Dede. Faraid itu ilmu tentang waris. Menghadapnya ke sana, ke ngidul. Nah, biar enggak. Nanti jawaban saya dengan jawaban yang Ana itu sama atau beda. Kalau yang Ana beda berarti salah. Ada seorang mayit meninggal dunia, dia meninggalkan suami. Berarti mayitnya perempuan. Suami ayah lalu anak perempuan satu, kemudian cucu perempuan dua, lalu saudara laki-laki satu. Sok, dah, segitu aja. Bener nggak, Tasya? Bener nggak? Begini, ya. Ya. Hartanya itu 240 juta. Tirkah atau harta peninggalan mayit itu 240 juta.
Jangan 240 juta, mana? Nanti lagi. Segini aku. Rp130 juta hartanya. Jadi besar, mana? Ya. Gampang soalnya, ya anak. Sudah? Belum, Abi. Ya. Sudah, Abi. Nah. Sok, sekarang suami bagiannya berapa? Bagian dulu. 1/4, Abi. 4, bener. Ayah? 1/6. Ya, anak perempuan? 1/2, Abi.
Cucu perempuan, 1/6 Abi. saudara laki-laki, Mahjub Abi. asal masalahnya, 12 Abi. siham suami, 3 Abi. 3, siham ayah, 2. Ya, Iya Abi. siham anak perempuan, 6 Abi. 6. Siham cucu perempuan, 3 Abi. 3. Iya Abi. 3 benar. Iya Abi. Coba jangan nengok sini. Hitung lagi lah yang bener lah. Cucu perempuannya berapa gitu tuh. Cucu perempuannya 2 Abi. Kenapa tadi jawabnya 3? Salah Abi. 2. Ada sesuatu yang terjadi tidak? Ada Abi. Apa itu? Rod. Hah? Aul Abi. Aulnya berapa? Aulnya 2. Berarti 12 sama 2. Iya Abi. Berarti berapa? AM-nya menjadi 14 Abi. Bener. Ayo, berapa? Dihitung coba. Ulangi lagi dah, hitung lah. Salah satu juga lumayan, itu uang itu, Bang. Kalau ada. Nggak boleh dikorupsi itu. Mudah-mudahan ada. Yang anak tuh faroidnya hitung-hitung warisnya pinter. Itu warisan pintar. Iya, cuman sekarang aja santri tuh kadang-kadang pinter di belakang, tapi kalau di depan saya tuh jadi nggak tahu mereka tuh. Entah itu grogi atau apa, apalagi ada orang tuanya gitu. Ada yang pinter-pinter banget hitungan warisnya, tapi ketika sudah di sini mah udah kayak bingungan ya. Ya, tapi kalau dirasa menurut Mbak Ana itu udah benar, ya sudah, nggak apa-apa. Tumpah. Kenapa ujiannya bab begini? Karena ini bab untuk yang dewasa. Kalau bab sholat, bab zakat, bab wudhu mah ujian buat anak-anak tuh, buat murid-muridnya mananya. Jadi kalau dewasa itu sudah mulai masuk ke transaksi, ke pernikahan, ke waris.
Sudah, Abi. Dah. Jadi aulnya berapa? Aulnya 1, Abi. Berarti jumlahnya asal masalahnya 13, Abi. 13. Suku bagian Suku bagiannya 1 juta, uangnya berapa? 130 juta, Abi. Suku bagiannya berapa? 108.333.333, Abi. Suku bagian, tahu suku bagian? 130 juta dibagi 13. nah berapa? 108.333. Kalkulatornya itu tahun berapa itu nah? Coba ulang lagi. Error itu kalkulatornya itu. Diganti kalkulatornya, Pak. Barangkali emang sudah ketemu? Sudah, Abi. Asal masalah tirkahnya berapa? 130 juta, Abi. Suku bagiannya berapa? 10 juta, Abi. No, kalkulatornya bener kan itu namanya? Padahal nggak usah di kalkulator, Mbak. Nah, 130 juta dibagi 13 tuh udah. Oke, sekarang uang yang akan diterima suami berapa? 30 juta, Abi. Ayah, 20 juta, Abi. anak perempuan, 60 juta, Abi. terus cucu perempuan. 20 juta, Abi. Berarti masing-masing cucu perempuan ada 2, berarti satu-satunya? 10 juta. Bagus. Jangan pakai kalkulator error nanti ya. Ya sudah, ada sini. Ya, Cededek cukup ujiannya sampai segitu saja. Mudah-mudahan yang Anda bermanfaat ya ilmunya. Mudah-mudahan semakin mondok lama, semakin maju, semakin berkembang, semakin mateng pengetahuannya. Ya kalau diuji banyak salah-salahnya wajar. Di sekolahan mah tidak akan ada yang namanya ujian munakosah begini, nggak akan ada. Yang ada paling ujian dikasih lembaran. Kadang-kadang gurunya itu sengaja ngasih bocoran dan itu tidak mendidik. Kalau seperti ini kita akan mengetahui secara langsung anak tuh punya kemampuan sejauh mana. Ngetes langsung orangnya, pengen tahu dari mulutnya, pengen tahu cara dia menjelaskan, pengen tahu cara dia menjawab, maka disitulah kita akan mengetahui seberapa jauh perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah untuk Neng Ana sendiri bagi kami bagus. Adapun ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa jawab, satu mungkin belum belajar, kedua bisa jadi sudah belajar matang tapi grogi. Di antara dua opsi itulah. Itu saja tenonok sedede yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.